Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar? Puji Tuhan. Jikalau hari ini kembali kita bisa bergabung untuk mendengarkan firman Tuhan, saya selalu berharap Bapak Ibu baik-baik saja. Puji Tuhan. Anugerah Tuhan selalu menyertai kita sehingga kita kembali boleh mendengar firman Tuhan, mendapatkan berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Sebelum saya berkhotbah lebih lanjut, Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu Bapa yang kekal, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang setia yang selalu menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan jikalau hari ini kembali mendengar pemberitaan firman-Mu, diajar dengan kehendak-Mu dibuntah manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai orang yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikiannya juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Itu adalah inti kekristenan, Bapak Ibu. Jadi jangan bergeser, jangan mau digugat kepercayaan kita tentang Yesus mati dan bangkit. Jika kita bergeser dalam hal tersebut, oleh karena kita merasa berbeban berat Bapak Ibu dan kita menyimpang, itu kebodohan yang sangat berat. Sudah barang tentu kita tidak mau menjadi orang bodoh, bukan? Sehendaklah kita percaya bahwa Yesus adalah Mesias, dia adalah telah mati dan bangkit. Kita lihat di dalam Yohanes 11:25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Puji Tuhan, amin. Janganlah kita bodoh berlanjut Bapak Ibu. Dan kita harus percaya, Yesus adalah Mesias. Yesus mati dan bangkit pada hari ketiga. Dan itulah nilai kekekalan yang kita punyai sebagai orang-orang beriman kepada Kristus Yesus. Jadi nilai hal yang Tuhan tidak berkenan, sifat-sifat Tuhan yang tidak berkenan, yang pertama adalah kebodohan. Bodoh karena tidak mengakui, tidak percaya, tidak merespon bahwa Yesus mati dan bangkit pada hari ketiga. Yang kedua Bapak Ibu, yang kedua saudaraku, hal kebebalan. Demikian firman Tuhan di Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jikalau sampai hari ini kita tidak mau mengerti akan kehendak Tuhan, kita tidak mau tahu akan kehendak Tuhan, itu adalah kebebalan. Dan akan berakibat fatal Bapak Ibu, akan terjadi dalam kehidupan kita, dalam diri kita. Makanya banyak orang Kristen, saudaraku, mempunyai nilai kebebalan. Kehendak Tuhan dilanggar, kehendak Tuhan diabaikan, kehendak Tuhan dilalaikan. Itu tidak boleh. Saudaraku, itu adalah sifat kebebalan. Kalau kita membebalkan diri dalam kebenaran, dengan apa lagi kita hidup? Bisa hidup dalam ketidakbenaran? Bisa hidup dalam dosa? Tidak bisa. Upah dosa adalah maut. Makanya jangan sampai kita punya sifat dalam kebebalan. Kalau itu firman katakan tidak, kita juga mengatakan tidak. Jika firman mengatakan dia, kita juga mengatakan iya. Jadi kalau firman menganjurkan, kita laksanakan. Jikalau firman melarang, kita tidak laksanakan. Itu nilai kebenaran. Jangan kita di dalam nilai kebebalan Bapak Ibu. Kita lihat lagi ayat di 2 Petrus pasal 2 15 sampai 17. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka. Lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu
berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalau taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Bileam, saudaraku, adalah hampir bebal. 3 kali Tuhan peringatkan dia supaya jangan melakukan nilai kejahatan kepada umat Tuhan dan untuk bersumpah serapah kepada umat Tuhan. 3 kali, saudaraku, sudah diberitahu. Tapi beliau ingin terus mencoba sesuai dengan siapa yang membayar dia. Dia lebih cenderung untuk mentaati kehendak manusia ketimbang mentaati kehendak Tuhan. Ini namanya bebal, saudara. Hampir dia mati dibunuh, Bapak Ibu, kalau tidak keledainya berbicara. Pada saat keledai itu melihat malaikat Tuhan menghudus pedang ke arah mereka. Jadi saudaraku, ada cukup waktu untuk kita bertobat. Jangan lanjutkan kebebalanmu. Iya kan? Sampai kapan Bapak Ibu kita akan terus melawan Tuhan? Akan terus menyimpang dari jalan Tuhan. Sampai kapan? Sedangkan manusia seperti uang. Ada waktu-waktu yang kita untuk bertobat, Bapak Ibu. Jangan sampai terlambat. Jangan lanjutkan kebebalan kita. Itu sifat yang Tuhan tidak suka. Anda mesti mengerti. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Kita mesti paham, Bapak Ibu, kita agar tetap jalan di dalam terang Tuhan. Bukan di dalam kegelapan. Kita ini anak-anak terang, Bapak Ibu. Sebab Yesus adalah terang dunia. Jangan sampai kita masuk dalam kegelapan yang paling gelap sehingga terjadi kertak gigi. Mulai saat ini berhentilah atau sudahilah sifat kebebalan kita. Dan untuk kita berjalan dalam kehendak Tuhan, sehingga hidup kita mempermuliakan nama Tuhan selama-lamanya. Ada amin, Bapak Ibu? Jangan bebal ya, Bapak Ibu. Ikutilah perintah Tuhan, sebab perintah Tuhan itu baik adanya. Yakobus 2 ayat 20-22, hai kamu manusia bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi kalau kita mengaku sebagai orang bertuhan, sebagai orang beriman, tanpa disertai perbuatan, itu namanya bebal. Ingat baik, saudaraku, betapa mengerikan jikalau kita terus mempertahankan sifat kebebalan tersebut, yang pada akhirnya bisa mencelakakan diri kita sendiri. Karena dianggap sebagai orang yang melawan Tuhan. Hendaklah kita menyadari akan nilai hidup yang berarti ini, Bapak Ibu, supaya kita melakukan apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan senang, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Yang ketiga, Bapak Ibu. Yang ketiga, saudaraku, hal keculasan. 2 Korintus 11 ayat 12-15. Hal keculasan. Tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang, yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Hati-hati dengan sifat keculasan. Itu dianggap adalah nabi palsu, rasul palsu, dan pelayan palsu. Jika Anda mempunyai sifat keculasan dan selalu berbuat curang, itu adalah nabi palsu, rasul palsu, dan pelayan palsu. Ya kan? Kita harus paham ini, Bapak Ibu. Jadi Tuhan mengerti akan nilai tersebut, Bapak Ibu. Kita tidak bisa berperilaku munafik. Jangan culas. Jangan curang di dalam kita untuk mempercayai Tuhan dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebagai juga kita sebagai pelayan Tuhan, jangan curang. Kalau Anda curang, Anda dianggap nabi palsu. Dan iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Saudara, hati-hati dengan sifat culas. Itu sifat iblis yang selalu berbuat curang,
yang selalu mementingkan diri sendiri, yang selalu mau menang sendiri, yang selalu mengambil keuntungan diri sendiri, tanpa memikirkan orang lain, tanpa memperdulikan apa yang Tuhan inginkan. Jangan culas dan jangan curang. Mazmur 37 ayat 1 dan 2. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisu seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Seperti itulah orang culas atau orang yang sering berbuat curang. Jangan kita pikir kita berbuat curang, kita mengambil keuntungan di situ. Seperti rumput akan lisut sesegera mungkin. Dan tidak ada nilai hidup di dalam kekekalan. Saudaraku, jangan bercabang hati, jangan mendua hati. Jangan keji, jangan jahat, jangan curang, jangan culas. Amin, saudara. Itu adalah sifat yang Tuhan tidak suka. Manusia, saudaraku, seperti uap. Sekali lagi saya bicara, benar-benar kita harus berhitung setiap langkah, setiap kelakuan yang kita adakan. Jangan sampai berbuah maut ketimbang kita hidup dalam kekekalan di dalam kerajaan surga. Jadi sifat keculasan itu Tuhan yang tidak berkenan. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, adalah hal kefasikan. Sifat kefasikan dalam 2 Timotius pasal 2 16 sampai 20. Tetapi hindarilah omong yang kosong dan yang tak suci yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Hermenius dan Philetus, yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Kefasikan itu jahat di mata Tuhan, mengerti akan Tuhan tetapi berbuat jahat, yang meremehkan Tuhan, yang mengabaikan nilai-nilai ketuhanan, yang melalaikan nilai apa yang Tuhan anjurkan. Itu nilai kefasikan, Bapak Ibu. Jadi bahkan melakukan satu nilai kecerobohan, satu nilai yang sangat-sangat jahat di mata Tuhan, Bapak Ibu. Jadi kerjanya cuma ngomong sana, ngomong sini, menghayal, mendongeng, dan mempengaruhi orang untuk keluar dari jalan-jalan Tuhan, untuk menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Itu orang fasik. Sangat mengerikan akan akhir hidupnya. Iya kan? Setiap kita perlu menyadari kefasikan itu adalah jahat. Kefasikan itu adalah Tuhan tidak suka. Supaya kita mengerti akan nilai-nilai akibat yang akan kita tanggung. Jangan berbuat fasik. Yudas 1 ayat 13 sampai 16. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas, yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Juga tentang mereka Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik, karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang yang mendapatkan keuntungan. Itu kefasikan, Bapak Ibu. Mereka cenderung lebih mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan korban-korban yang mereka adakan sebagai orang-orang yang mereka buat menderita. Itu nilai kejahatan yang paling keji. Kefasikan yang sangat amat Tuhan tidak suka. Ya kan, hukumannya adalah di tempat kegelapan yang paling gelap. Akan terjadi kertak gigi. Hukuman yang tersedia bagi orang-orang fasik di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 7. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik.
Jadi Tuhan mengkhususkan hari pada saat bumi dihancurkan dengan api yang disimpan sampai hari penghakiman untuk kebinasan orang-orang fasik. Betapa Tuhan sangat marah terhadap orang-orang fasik, sangat kecewa dengan orang-orang fasik, dan Dia tidak sayang-sayang lagi untuk menghancurkan orang-orang tersebut. Sifat kefasikan adalah sifat yang Tuhan tidak berkenan, Bapak Ibu. Amsal 16 ayat 4, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing, bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Sangat mengerikan Bapak Ibu sebagai orang fasik. Mumpung masih ada waktu, bertobatlah dari kefasikan sifatmu. Berhentilah dari kefasikan kelakuanmu. Kalau Bapak Ibu tidak mau mati dalam kekekalan, hendaklah kita boleh hidup dalam kekekalan saat kita bertobat dari kefasikan kita. Sadarilah, itulah sifat-sifat yang Tuhan tidak berkenan. Jangan dilanjutkan. Jangan kita abaikan untuk kita berubah dari sifat-sifat yang Tuhan tidak berkenan kepada nilai sifat-sifat yang Tuhan berkenan. Haleluya. Saya percaya firman Tuhan ini tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan ini memberkati kita, sebab firman Tuhan ini adalah jalan hidup kita, dan kita boleh berjalan dalam kehendak Tuhan seturut kehendaknya melalui firman-Nya yang luar biasa tersebut. Kita berdoa, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Aku sudah menyampaikan isi hatimu tentang sifat-sifat yang Tuhan tidak berkenan, dan kami harus berubah dengan sifat-sifat atau dari sifat-sifat tersebut. Kalau kami tidak berubah, ada nilai yang kami sangat menyesal selama-lamanya. Kami harus berubah agar kami tidak menyesal selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, terimalah berkat dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua menyebut kita dalam kemuliaannya, dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin.